Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa ja'alal insana khalifah wa ja'ala ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ay ba'dal basmalah, hamdalah, salawat wassalam ala rasulillah. Wa qala nabiyyu alaihi salatu wassalam, wa tabtariku ummati ala salasi wa sab'ina millah kulluhum finnar illa millata wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Imam Tirmidzi. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberikan beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat iman Islam yang telah ada dalam diri kita sampai hurujur ruh anil jasad, roh dicabut oleh Allah, mati namanya dalam keadaan iman dan Islam, husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada paduka alam, pahlawan reformasi Islam sedunia, pendobrak maksiat, pembawa syahadat, tiada lain dan tiada bukan, yaitu Habibana wa Nabiyana Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, jaga di yaumal qiyamah, kita semua mendapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, perkenankan di dalam kesempatan ini saya atas nama Muhammad Najmuddin Ali dari MUI Kecamatan Cikalong Kulon mengikuti program pengkaderan ulama yang ketiga. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menguraikan secara singkat tentang masalah yang berkaitan dengan ilmu kalam. Dapat kita pahami tentang masalah ilmu kalam, itu ada dua bahasa, yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah kalam. Apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan. Makanya ulama mendefinisikan tentang masalah ilmu itu, ilmu terbagi 3 huruf. Yang pertama ain, yang kedua lam, yang ketiga mim. Ain berarti bimakna iliyin. Orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang kedua adalah lam. Lam bimakna latifun. Orang yang berilmu akan lembah lembut, akan bagus akhlaknya. Yang ketiga adalah mim. Mim bimakna mulkun. Orang yang berilmu akan menjadi pemimpin. Pemimpin untuk dirinya di dalam menjalankan sehari-hari, yaitu bisa melaksanakan dalam jalan kebaikan.
pemimpin untuk orang lain, bisa mengajak untuk jalan kebaikan. Yang kedua, ada kalam. Apa itu kalam? Kalam adalah ucapan. Adapun yang dimaksud kalam di sini adalah definisi kalam menurut sebagian ulama adalah ilmu yang memberikan kemampuan untuk menetapkan akidah agama Islam dengan mengajukan argumen-argumen untuk menghilangkan keraguan yang ada. Hadirin yang berbahagia, adapun ilmu kalam dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama adalah kalam tauhid tentang masalah uluhiyah. Yang kedua, kalam tauhid tentang masalah rububiyah. Yang ketiga, tentang masalah sifat. Yang keempat, tentang masalah tauhid qauli. Yang kelima, tentang masalah tauhid amali. Adapun ulama dalam bidang ilmu kalam disebut sebagai mutakampuan untuk menetapkan akidah agama Islam dengan mengajukan argumen-argumen untuk menghilangkan keraguan yang ada. Hadirin yang berbahagia, adapun ilmu kalam dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama adalah kalam tauhid tentang masalah uluhiyah. Yang kedua, kalam tauhid tentang masalah rububiyah. Yang ketiga, tentang masalah sifat. Yang keempat, tentang masalah tauhid qauli. Yang kelima, tentang masalah tauhid amali. Adapun ulama dalam bidang ilmu kalam disebut sebagai mutakalimin. Adapun hasil dari pemikiran dari ahli kalam disebut sebagai teologi Islam. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya diberi tugas tentang masalah teologi Islam. Ilmu kalam juga membahas tentang ajaran-ajaran dasar di dalam ilmu agama Islam. Dasar itu diantaranya adalah mengenali tentang wujudullah, tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Orang yang percaya dengan 3 hal tersebut maka disebut adalah orang muslim atau orang mukmin. Orang yang tidak percaya yakni disebut dihukumi kafir atau musyrikin. Adapun aliran-aliran dalam Islam, adapun aliran-aliran dalam ilmu kalam, yaitu diantaranya 1 ada aliran kaum Khawarij, yang kedua ada aliran kaum Syiah, yang ketiga ada Mu'tazilah, yang keempat ada Jabariyah, yang kelima ada Murji'ah, yang keenam ada Mu'tazilah, yang ketujuh ada Ahli Sunnah wal Jamaah atau yang kita kenal dengan Asy'ariyah. Adapun di dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba mengurai tentang masalah aliran Khawarij sesingkat-singkatnya. Khawarij berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Yang dimaksud keluar di sini adalah keluar dari barisan Khulafaur Rasyidin Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ajaran Khawarij bermula dari masalah pandangan mereka tentang masalah kufur. Kufur berarti orang-orang kafir.
Kafir berarti tidak percaya. Adapun orang yang percaya disebut iman. Nah, konsep iman menurut kaum Khawarij, iman itu bukan sekedar pembenaran dalam hati semata, tapi iman itu mesti disempurnakan dengan menjalankan seluruh perintah agama. Seseorang yang telah mempercayai Allah dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak menjalani kewajiban agama, berarti imannya tidak benar dan imannya tidak sah, dihukumi langsung dihukumi kafir. Itu menurut pandangan kaum Khawarij. Adapun tokoh-tokoh dalam kaum Khawarij diantaranya satu ada Urwah bin Hudair kalau tidak salah. Yang kedua ada Mustarid bin Sa'id. Yang ketiga ada Ubab bin A'wad. Yang keempat ada Yazid bin Abi Yazim. Yang kelima ada Abdullah bin Wahab. Itu diantaranya tokoh-tokoh kaum Khawarij. Adapun doktrin Khawarij diantaranya satu, khalifah harus dipilih bebas oleh seluruh umat Islam. Yang kedua, khalifah tidak harus dari keturunan Arab. Yang ketiga, seseorang yang melakukan dosa besar tidak lagi disebut dengan muslim, sehingga harus dibunuh. Dan seorang muslim dianggap kafir apabila ia tidak membunuh muslim lainnya yang dianggap kafir oleh kaum Khawarij itu sendiri. Nah, ini diantaranya tentang masalah Khawarij. Meskipun sesingkat-singkatnya, mudah-mudahan ada manfaat khusus untuk bagi saya sendiri, umum untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kesalahan timbul dari diri saya sendiri. Kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khudh ma sofa da makadar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ampu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.